Dhamma yang tadi disebutin kita 2011. 2011. Oke kok, kenapa Bizon dimulai di tahun 2011? Kenapa baru mulai 2011? 2011 ya. Itu yang tadi mungkin saya juga bilang ya, walaupun saya 2004 masuk ke wihara itu juga nggak langsung serta merta kita istilahnya ya menunjukkan ini kita kegiatan ini. Saya juga harus mengamati kan kondisinya seperti apa wihara ini dan juga perubahan yang terjadi di pengurus ya, sampai dengan saya benar-benar istilahnya firm lah di pengurusan ini ya, baru berani lah untuk mengusulkan kita perlu adakan Bizon ya. Kalau ditanya kenapa Bizon misalnya begitu ya, kenapa Bizon, sebenarnya Bizon ini saya lihat ya, Dhamma Wihara ini merupakan wihara yang kalau secara lokasi itu strategis. Oke. Ya, di Balikpapan ya. Saya mesti sampaikan gitu ya. Jadi lagi-lagi saya bilang potensinya ada. Oke. Nah, kenapa Bizon ya? Saya lihat ya, untuk remaja dan anak-anak yang ada di wihara ini sebenarnya ada, dan ya mungkin kebantu dengan yang lokasi tadi yang saya bilang ya. Nah, hanya saja ada muncul suatu pertanyaan gitu. Ini anak-anak ada, ini remaja ada. Kita mesti bina, kita mesti persiapkan mereka untuk mengganti generasi selanjutnya. Walaupun saat itu saya sadar banget, Balikpapan ini setelah orang SMA mungkin sebagian besar saya bisa bilang keluar mereka dari Balikpapan. Ya, cukup banyak lah. Saya nggak bisa klaim sebagian besar ya, cukup banyak. Dan di situ kalau kita bina mereka ya, dan mereka habis itu keluar gitu ya, ya pertanyaannya mereka balik nggak kan gitu ya. Tapi saya kesampingkan dulu itu saat itu. Bagaimana caranya kita coba bina dulu ya, khususnya yang ada di Dhamma Wihara ini, sehingga kalaupun mereka keluar sekolahnya atau kuliahnya, mereka keluar dari Balikpapan, mereka punya modal. Kasarnya saya bilang mereka nggak malu-maluin. Ya, mereka bisa berkarya di sana. Walaupun sekarang kan kalau dibilang ya sorotan dari daerah yang maju pasti di Jawa lah. Kita nggak bisa pungkiri itu. Gitu. Minimum yang keluar dari Dhamma Wihara Balikpapan, ketika mereka berkarya di Pulau Jawa, mereka juga bisa punya daya saing. Kita udah bekali mereka. Nah itu kalau ditanya kenapa Bizon, kenapa 2011 tadi pertanyaannya, ya itulah tadi saya juga udah secara singkat saya jawab sebenarnya itu merupakan proses lah ya, sehingga Buddhizone pun, kenapa Buddhizone juga namanya, nah ini agak lucu juga kalau dibilang ya, kenapa namanya Buddhizone gitu ya, ini muncul sebenarnya serta merta juga waktu itu, kalau saya nggak salah ingat, saya sama istri lagi di mobil ya, kita setel radio gitu ya, ya sempat terlintas saja terdengar apa dari teman kita yang agama lain itu pakai zone juga gitu. Wah, saya pikir Buddhizone bagus juga ya, Bizon ya, bagus juga Buddhizone, makanya nama itu muncul Buddhizone gitu ya. Nah Buddhizone ini kita tahun 2002 kemarin ya, kita baru lalui 2002, itu sudah kita jalan yang ke-8 ya. Kenapa 2011 ini 2022 8, ada sempat vakum waktu itu ya, khususnya pandemi itu pasti vakum ya, sehingga kita sempat skip, baru 2022 kemarin kita beranikan lagi. Nah untuk Buddhizone sendiri ya, kita adakan 3 hari 2 malam. Ya. Kenapa 3 hari 2 malam? Karena kita perlu
mengadakan pembekalan secara komprehensif untuk para peserta ya. Buddha Dhamanya dapat, knowledge-nya dapat, skill-nya dapat. Dan saya juga bersyukur ya, selama Buddhi Zone ini berlangsung ya, kita juga mendatangkan tokoh-tokoh agama Buddha yang ya kalau buat saya sih saya cukup bangga ya. Kita bisa menghadirkan mendiang Cornelis Woolworth ya, sempat 2 kali bahkan. Ya, yang terakhir tahun berapa ya? Yang terakhir 2018 mungkin ya. Waktu itu beliau juga, saya ingat banget, saya anterin beliau ke hotel, itu ada satu bawaan yang cukup berat ya. Ternyata saya tanya, ya dia bilang itu alat cuci darah dia gitu. Ya, saya sempat merasa bersalah juga saat itu, masih sempat ngundang. Oh nggak apa-apa dia bilang. Saya malah senang bisa datang lagi ke sini gitu. Kebetulan yang kedua dia datang bareng istrinya ya waktu itu ya. Ya nggak apa-apa. Justru harus begini dia bilang. Ya udah. Terus kita juga sempat pernah datangin Paramita Devi ya, anak indigo. Itu juga suatu kebanggaan juga ya, kita bisa menghadirkan mereka 3 hari 2 malam ada di Balikpapan ya. Dan juga tentu saja yang paling membanggakan buat saya adalah ya untuk para pesertanya juga jadi lebih bagus gitu, lebih bisa dapat langsung berinteraksi dengan pembicara-pembicara tersebut gitu ya. Ya termasuk untuk pembekalan mereka. Kira-kira itu sih Bison. Oke. Mungkin banyak juga sahabat-sahabat Padi ini yang belum kenal Bizon. Bizon itu adalah event dari Dhamma Vihara di mana para pesertanya itu SMP sampai SMA ya gue. Ya. Itu melaksanakan kegiatan 3 hari 2 malam di wihara. Dari situ seperti yang sudah dijelaskan juga ada kegiatan belajar mengajar tentang Dhamma. Ya. Bermain games pun ada. Ya. Itu bagi teman-teman yang ingin bergabung silakan hubungi saja kami. Ya, tapi skopnya Dhamma Vihara ya. Dan kita bisa lihat sebenarnya kalau Bizon sendiri ada di YouTube-nya Dhamma Vihara Balikpapan ya. Kalau mau tahu gambarannya seperti apa ya bisa dilihat di YouTube juga sih. Oke. Ya. Kok setelah Bizon ini kan Koko ini memimpin dua kegiatan yang cukup fenomenal nih. Yang pertama kedatangannya Ayah Santini dan Pak Wower. Ya. Bisa diceritain lebih banyak. Oke. Yang waktu itu ya Ayah Santini sama Pak Wower. Yaitu yang saya bilang kebetulan saya kenal Pak Wower ini sejak di Malang ya. Oke. Ya. Karena saya juga sempat jadi moderatornya pada saat beliau jadi pembicara di acara orientasi itu. Jadi ya beliau juga istilahnya ingat lah dengan saya gitu. Ya. Saya ingat waktu pertama kali saya kontak Pak Wower itu dia bercanda dia adalah yang orang Malang itu ya gitu ya. Sekarang di Balikpapan gitu ya. Jadi beliau orangnya suka bercanda soalnya. Nah waktu itu jadi saya kenal mendiang Pak Wower, saya kenal Ayah Santi ini, menurut saya bagus juga tuh kalau saya adakan ya. Itu kalau nggak salah tahunnya 99 deh. Sorry saya agak koreksi juga karena saya ingat yang heboh mengenai hari kiamat, ingat gak? Tahun 99 atau 2000 ya. Saya baru lahir kok. Ya, tahun 2000. 2000 ya. Oh, 2000 ya. Oh ya betul 2000 berarti. Karena kenapa saya ingat ini? Karena topiknya yang kita angkat waktu itu mengenai hari kiamat. Oke. Gitu, mengenai hari kiamat. Ya. Jadi kebetulan juga kita adakan di hotel. Hotel ini juga pemiliknya Buddhis ya. Ya, beliau juga sangat mendukung untuk kegiatan agama Buddha di Balikpapan. Ya, jadilah acara itu gitu. Ya. Nah, kalau dari kegiatan itu
Ya saya pikir tadi saya sudah menjawab lah ya, Ya. intinya apa yang ditanyakan ya. Ya. Oke, intinya. selanjutnya kok yang kegiatan yang cukup besar juga ini. Ya. Kedatangannya Ajan Bram. Kalau nggak salah di tahun 2012 ya. Iya. Itu luar biasa itu. Satu Kalimantan ya kok ya ramai datang gitu ya. Kaltim lah ya, kita Kaltim. bilang Kaltim. Balikpapan Samarinda ya. Ya. Mungkin dari kota yang Kaltim yang lain kayak dulu Tarakan masih Kaltim lah ya. Berau. Ada apa enggak? Saya lupa. Mungkin ada lah beberapa orang, teman enggak banyak ya. Yang banyak Balikpapan pasti Samarinda. Coba Ya. cerita kok itu kok bisa sampai kok jadi ketua panitia itu gimana? Oke. Sebenarnya waktu Acan Bram ini pelopornya tentu saja ya saya mesti sebut ini dari Pasiko Foundation ya. Jadi di bawah foundernya ya Mom Handaka Wijananda ya. Ya beliau juga salah satu tokoh inspirasi buat saya juga ya. Waktu itu kenapa kok bisa kita dapat nih Acan Bram? Saya ingat ya, karena Pasiko ini juga dikenal ya sebagai ya memproduksi buku, memproduksi banyak lah ya, kaos, CD segala macam ya. Nah, jadi mereka punya donatur-donatur yang tersebar di Indonesia termasuk di Balikpapan. Nah, salah satu donatur tetapnya kebetulan ada Umat Wihara sini gitu. Karena dari timnya Mom Handaka ini juga tahu nih, oh Balikpapan nama donatur ini nih yang mereka tahu. Mereka pengen adakan tur Acan Bram ini saat itu kalau saya nggak salah ada 10 kota deh. Salah satunya Balikpapan mereka coba pilih. Ya. Kenapa Balikpapan? Saat itu saya sempat tanya, kenapa Balikpapan? Kenapa nggak Samarinda? Ya, saat itu salah satu pertimbangannya airportnya ada di Balikpapan, gitu. Ya, jadi yang dipilih Balikpapan bukan Samarinda. Kalau nggak salah satu alasannya itu. Ya singkat cerita, dia mengkontak salah satu donaturnya itu yang ada di Balikpapan dan karena dia umat Dhammawiara, dia memberikan kontaknya saya, gitu ke timnya Mom Handaka ini, ya. Waktu saya dikontak juga, aduh, pertimbangannya benar-benar panjang. Kenapa panjang? Karena gambaran saya ya, waktu itu kita ngadain acara kayak yang Ayah Santi ini sama Pak Wawor itu, pesertanya paling sekitar 100 gitu. Oke. Ya. Ini saya bilang saya target 250 peserta. Nggak terima gitu. Maunya itu 2000 peserta. 2000. Wow, 2000 peserta. Saya bilang Balikpapan kita dari mana 2000 peserta gitu. Ya. Ya, tapi saya juga diyakinkan lagi saat itu dari Pasiko pusat ya bahwa ada, dan ini Acan Bram bukan sembarangan pembicara gitu. Ya saat itu saya juga yakinkan kalau mau ya Samarinda juga harus mendukung kalau nggak susah gitu. Kalau hanya andalin Balikpapan aja. Singkat cerita kita rembukan nih internal Dhammawiara. Ya, mau nggak? Banyak terus terang yang nggak berani. Kenapa nggak berani? Ya terus terang aja kita bilang kita bukan wihara besar. Kita bukan wihara besar, gitu. Kita sumber daya kita sangat terbatas. Benar. Ya. Dan kalau saya nggak salah juga, karena ini kejadian udah 10 tahun lalu ya. Itu saya sempat tawarin juga wihara lain untuk ambil momen ini. Oke. Tapi nggak diterima juga. Nggak diterima. Saya pikir panjang, ya. Saat itu kebetulan 2011 kita ada Inbizon ya.
Nah menariknya, sorry saya sedikit lari ke Bizon karena nyambung sebenarnya. Setelah kita ngadain Bizon itu, ya ini kita punya satu apa ya kondisi ya ketika kita habis Bizon ya, para peserta yang remaja itu bisa aktif gitu di wihara ya, kita dapat itu gitu ya. Nah sehingga bahkan habis Bizon pertama pun 2011 ya, saya juga arahkan mereka sama kayak yang di Malang waktu itu pelajar ya, ada pelajar Buddhis Malang. Kita juga bentuk di Dhamma Wihara yang namanya Remaja Dhamma Wihara. Jadi itu udah terbentuk juga dari 2011 RDV. Ya. Yang sampai sekarang masih eksis, bahkan ya saya mesti akuin, saya salut RDV sekarang jauh lebih aktif dari yang di awal-awal ya. Nah, itu yang keuntungan kita ngadain Bizon gitu. Jadi ada nih RDV. Makanya saya bilang ada nyambung ya. Dengan kekuatan remaja ini yang bisa saya pakai. Kalau kita mau ambil momentum Acan Bram. Jadi saya kembali lagi nih ke pengurus. Yang akhirnya dilempar. Ya sudah, Lek, tergantung kamu berani apa enggak. Ya, saya memberanikan diri ambil saat itu. Ya, saat itu saya masih nawar lagi nih sama Pasiko Pusat, jangan 2.000 deh, 1.500 saya minta. Gitu. Enggak, Lek, tetap 2.000 katanya. Balikpapan 2.000 mau pakai tempat di mana? Tempatnya mau di mana? Hotel waktu itu nggak ada kapasitas segitu. Saat itu tidak ada. Satu-satunya yang bisa kita pakai gedung dom. Ya udah. Karena kebetulan waktu itu juga saya di komunitas Buddhis Buddhis Balikpapan ini juga ada aktif juga untuk di Walubinya gitu ya, Balikpapan. Sempat kenal juga, sempat audiensi kayak ke Pemkot gitu ya. Jadi dapatlah jalur itu, kita coba pakai dom ya, tanpa biaya sewa kita ajuin. Karena ini acara keagamaan gitu. Ya, waktu itu sempat berhasil juga, hanya waktu itu ya bayar tetap listrik sama air dan lain-lain ya. Jadi itu cukup meringankan. Dan juga sangat terima kasih waktu itu dapat dukungan sponsor ya. Itu juga yang membuat saya semangat gitu. Kita udah ada sponsor, kenapa kita nggak berani? Kita pasti bisa jalan gitu. Ya, dan terjadilah saat itu ya kegiatannya luar biasa. Dhamma Wihara yang ya saya mesti bilang apa adanya, kita belum lah kalau ngomong wihara besar, kita belum, tapi ya itu kita adakan momen atau event Acan Bram itu di Balikpapan gitu. Ya, kira-kira begitulah singkat ceritanya. Dan akhirnya yang datang berapa orang? Saat itu yang datang, kalau saya nggak salah ingat ya angka persisnya ya, kurang lebih tiket yang tersebar itu hampir 1.500 ya. 1.500. Ya, sesuai perkiraan saya sebenarnya. Dan yang datang secara fisik kita hitung ininya ya, tiket yang kita potong ya, itu ada 900 sampai 1.000 begitu deh. Kita 970 atau 980 lah. Itu sudah banyak sekali teman-teman. Dengan total panitia ya 1.000 lebih, karena panitianya kita juga besar banget waktu itu gitu. Ya, banyak kita jadiin panitia gitu. Ya itulah kurang lebih ceritanya ya. Mudah-mudahan ya ini generasi selanjutnya RDV bisa lanjutin. Oke lah, sedikit, jangan gentar. Kecil bukan berarti nothing. Siap melakukan hal baik walau dengan cara yang tak lazim. Salam padi. Salam padi.